aku sih merasa terharu ya karena kakaknya itu udah try his best untuk untuk make it up for Zahra gitu kayak. Iya. Kayak udah berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab ya. Iya, bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Kasian banget ya, kok dia sampai sepatu aja sampai nggak bisa beli gitu. Jadi emang masih berasa sih sedihnya tuh sampai sekarang masih keinget banget tuh adegan-adegannya dia lari-lari, tukeran-tukeran sepatu itu ikonik banget. Yang dimana kan sebenarnya ya anak kecil tuh butuh dukungan dan perhatian dari orang tuanya gimana pun keadaan mereka ya. Gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Speng Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Jared Ali bersama dengan Faradina Mufti. Selamat datang. Yeay, hari ini kedatangan ibu dan anak dari Children of Heaven. Yeay. Pose dulu. Pose. Nah, aduh, nggak pendek tangan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu effort ya. Kita menghargai effort dan usaha. Siap. Ada Aib dengan Ibu Fatimah. Iya. Fatimah, oke. Jadi ini adalah film remake dari apa sih? Children of Heaven dan di negara apa? Iran ya. Oke, dan dari ke Indonesia. Betul. Oke, siapa yang mau menceritakan apakah film negara sebesar sama persis atau ada sedikit bumbu-bumbu Indonesianya kalau versi remake ini? Kalau versi remake ini tuh gak benar-benar plek ketiplek ini bahkan Om Hanungnya juga udah kayak dibilang sama Majid ya. Itu untuk gak diplek ketiplekin gitu kayak boleh kasih kayak touch gitu kayak si bumbunya gitu loh. Jadi ya yang lebih Indonesia. Iya, lebih Indonesia kayak misalnya pakai aksen Jawa gitu. Oh iya. Iya, dan tempat syutingnya itu benar-benar Indonesia banget ya lokasinya itu. Oke. Ya kan? Kenapa Indonesia banget? Karena kayak benar-benar kita tinggal di Indonesia. Iya. Enggak, maksudnya apa yang bisa dibilang Indonesia banget maksudnya? Yang Indonesia banget tuh apakah memperlihatkan ke pasarnya Indonesia banget ya atau sekolahnya Indonesia banget? Salah satunya ya sekolah itu udah pasti sih kayak SD negeri itu kan udah. Oh iya, negeri. Ngerti gak sih kayak ngerti ya? Aku ngerti ya. Sebenarnya dia ngomong ngerti aja nggak ditekan ya. Cuma kenapa kita tetap tekan ya gitu. Iya. Enggak bercanda jokes. Oke, lanjut. Dan ya kalau lokasinya itu kayak rumah-rumahan itu benar kayak di Indonesia ya. Kalau ditanya kenapa, menurutku sih di mata aku sih Indonesia ya. Kenapa? Menurutku sih ya. Iya. Aku pun melihat di trailer juga Indonesia banget ya. Indonesia sekali ya. Tapi apa Mbak Farida yang akhirnya kelihatan di remake ini yang mungkin ada sedikit bumbunya di bagian mananya kah yang bisa di-sharing? Jadi memang ini kan film diputuskan untuk ditarik ke sebelumnya. Tahun-tahun lama diambil di tahun 80-an dengan alasan tertentu Pak Manoj memutuskan untuk ayo kayak kita bikin periodik aja di tahun 80-an gitu. Dan jadi kan kalau misalkan kita lihat di suasana 80-an tuh kan juga sangat khas dari bentuk rumah, mobilnya, situasinya dengan yang tidak modern seperti sekarang ini gitu. Terus kesederhanaannya. Iya, betul. Belum lagi kalau dan film ini adalah film yang diceritakan di daerah Jawa, tempatnya di Semarang. Semarang, Jogja. Semarang. Jadi mereka tinggalnya di Semarang gitu. Jadi dari itu aja kan kita udah tahu kalau bakal ada dialek-dialek dan ada logat dari Jawanya. Itu sih yang membuat film ini lebih kental tentang Indonesianya. Dan menurut aku ya kehidupan mereka dengan keadaan mereka, perekonomian mereka itu walaupun pasti juga dengan strata yang kayak gitu pasti banyak kita temuin di luar sana gitu, misalnya di luar negeri juga, cuma dengan kekentalan yang ada dari daerah, logat-logatnya itu sangat Indonesia banget. Oke. Tapi kalian nonton film aslinya tuh kapan? Pas diajakin remake ini atau kamu sebelumnya udah pernah nonton? Kalau Jared? Kalau aku ya waktu itu aku nonton itu pas kan waktu lagi sekolah tuh udah selesai tuh ujian-ujiannya udah selesai.
Nah itu guru itu ya boleh lah kita nonton bareng gitu film Children of Heaven gitu. Pakai ini ya, pakai proyektor ya? Iya betul, iya. proyektor. Kan biasanya suka ini dimatiin lampunya. Iya gitu. benar. Ya kayak begitulah. Tapi ya aku juga nggak bisa fokus itu sih menontonnya gara-gara ya teman-temannya kan biasanya ngobrol kan. Oh, iya. Apalagi misalnya lagi istirahat gitu, oh yaudah kita pause dulu ya filmnya. Lu di pause? Iya. Nah, terus pas aku main keluar, terus pas aku masuk lagi, lah filmnya udah sampai sini. Lah, ternyata ada perempuan yang Bu lanjutin dong Bu videonya ya. Ya. Lanjutin ini. Jadi misalnya keluar itu masih menit 45 gitu filmnya. Balik di film udah di menit 1 jam 23 menit gitu contohnya. Wah, lah jadi banyak banget. Jadi ada perbedaan ini, ada yang mau main, ada yang mau nonton. Iya. Tapi akhirnya kamu udah pernah nonton full secara utuh film dari Ira? Akhirnya udah. Nonton sendiri di rumah atau di rumah bareng keluarga sih. Oh, oke. Akhirnya kamu merasakan full filmnya. Tapi kalau kamu nonton yang versi aslinya apa yang kamu rasain? Aku sih merasa terharu ya karena kakaknya itu udah try his best untuk untuk make it up for Zahra gitu kayak. Iya. Kayak udah berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab ya. Iya, bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Berarti kamu udah nonton dulu sebelum ada project ini ya? Iya. Wih. Tapi setelah alhamdulillah dapat ya project ini ya nonton lagi sekali lagi. Karena yang pertama itu belum belum terlalu nempel banget ya. Kalau Fardina Murti nontonnya? Dulu tuh kan kalau di TV nasional Mesin kan diputerinya. Iya nggak sih? Kan dulu kan zaman kita. Nih kita seangkatan nggak sih, Bro? Kemungkinan sih ya. Usia 30-an sih. Oh, sorry, aku 20. Gua udah berusaha nggak mudah-mudahin. Ternyata lebay. Kita berdamai sama usia deh. Ternyata lawan bicaranya, ini aku tidak mau. Jadi kan ini kan sering banget diputar dulu zaman-zaman waktu pas masih TV bioskop, nasional kita selalu nonton gitu kan ya, film-film weekend yang mana kayak bioskop TV namanya bioskop Indonesia atau begitu lah. Ya, semacam itulah. Jadi inget banget waktu itu pas film ini kan 90-an akhir ya. Jadi ya kayaknya 2000-an tuh gue kayak waktu itu udah sempet nonton banget dan masih inget banget gimana ceritanya, gimana. Karena waktu itu mungkin pas saat pertama kali dulu gue nonton juga mungkin umurnya nggak terlalu jauh sama si pemeran anak-anak ini kan ya. Waktu itu berarti 2000-an tuh aku kan kayak masih berusaha memudahkan diri. Kayak ya 20 loh udah tua ternyata. 2000-an 20. Kok bisa nganggap seumuran sama pemainnya sih? Udah percaya dirinya loh dia. Iya, oke umur SD gitu kan. Umur SD lah 2000-an awal gitu. Jadi kayak dengan apa ya? Umur anak segitu kan masih polos banget ya mikirnya ya. Jadi kayak wah gila kok dia kasihan banget ya. Terus untuk kita kan nggak tahu ya, kalau gue dulu mungkin kan nggak tahu gimana cara film itu dibuat pada umur segitu. Mungkin beda ya sama Ali yang sudah ada di depan layar dari umur 5 tahun gitu kan. 5 tahun aku tahu ini mana film. Iya, memang film gue tahu cara bikinnya gimana nih gitu. Juga biasanya kayak wah gimana ya kok pensil bisa dijadiin alat buat bunuh-bunuhan. Oh gitu. Jelas iya benar. Ya itu kan cuma properti gitu ya. Gitu kan waktu itu nonton kayak umur mungkin ya umur 7-8an gitu ya pada saat itu nonton pas Children of Heaven yang masih di TV itu. Jadi kayak yang kok jadi ekspektasi gue nonton waktu itu kayak kok bisa ya anak itu sedih banget ya, sedih banget untuk umur yang seumuran, anak yang seumuran gitu. Terus gue nonton kayak temennya kayak gitu, kasihan banget ya kok dia sampai sepatu aja sampai nggak bisa beli gitu. Jadi emang masih berasa sih sedihnya tuh sampai sekarang masih keinget banget tuh adegan-adegannya dia lari-lari tukeran-tukeran sepatu itu tuh ikonik banget. Tukeran sepatu sih yang paling ikonik. Oh enggak, karena buat gue pribadi film Children of Heaven itu adalah bikin kita ngerasa kayak kasihan bukan karena dia hidupnya miskin, tapi karena kenapa banyak banget masalah yang kenapa ada masalah keapesannya itu. Dan setiap baiknya karena kita nggak tahu jalannya film, selalu berharap ya minimal nyampe tepat waktu biar kakak ada yang nggak telat, biar kakaknya nggak telat. Itu kan terus udah mah ditambahin kayak apa dimarahin gitu. Iya, gitu terus kan. apalagi pas udah naik-naiknya nih udah dapet ini terus
kecelakaan lah. Iya, terus ada Burung lagi gitu. Terus makanya dengan polosnya Always. anak umur segitu terus gue nonton film yang kayak gitu kan kayak aduh kok gitu ya. Jadi berasa Kasian banget. banget. Tapi ada kan kalau selain scene yang larian bukan sepatu, ada yang juga cukup ikonik adalah main balon. Wah, oh itu ikonik ya? Iya, kalau buat aku ikonik karena dari situlah baru sadar kalau ternyata bisa bikin balon dengan tangan. Masalahnya waktu itu di rumah pakai sabun colek, bikin nggak bisa, ternyata harus pakai deterjen khusus. Kalau di film ini ada nggak? Gini, sebenarnya itu orang-orangnya itu nggak pakai sabun asal. Mereka itu emang udah beli khusus gitu. Iya kan, bener kan, nggak mungkin pakai deterjen gitu kan? Plus Iya. aku itu kan dulu juga suka bikin balon kan. Aku itu belajar kalau misalnya kita gosok-gosok sampai tangan kita putih banget. itu nggak bakal work. Harus ada airnya dikit dan harus ada busa-busanya di tangan itu baru. Bukan sabun mandi berarti ya? Gitu ya. Iya. Bukan sabun mandi berarti? Bisa. Oh bisa. Beda. Harus sabun colek, sabun colek buat krim ekonomi. Karena penasaran. Sini susut. Cuman tapi ada nggak adegan itu di film ini? Ada. Dan gimana? Seru nggak mainin bikin? Seru dong. Gimana? Kita udah bisa bikin banyak tuh balon tuh. Terus pas aku udah bisa bikin banyak, pas udah bikin gede nih, di apa namanya dilepasin sama adekku. Sama Zara. Iya. Siapa yang paling jago, kamu atau Zara bikin? Ya setara lah paling. Setara lah. Tapi itu scene yang seru nggak buat kamu ketika kamu ngelakuin ya? Karena kan kalau orang awam melihatnya kan ketika aku usia kecil, kayak seru banget ya syuting, tapi main-main aja. Awalnya kan gitu. nyuci sepatu kan, terus tangannya berbusa, terus bercanda-bercanda mungkin momen mereka saling menghibur diri di tengah kehapusan. Kamu gimana? Biasanya kalau awal-awal tuh seru, wah bikin balon, tapi lama-lama tuh kalau misalnya udah take ke 10 atau 11 gitu biasanya duh capek juga ya. Tangan pegel, tangan keriput gak? Keriput keriput. Karena basah. Iya. Tapi kalau bonding sama bapak sama ibu gimana kamu chemistry-nya? Susah nggak? Chemistry-nya Aduh masih ditanya, dia mah udah profesional. Wih, keren. Gimana ya? Tapi ya gimana supaya kamu dekat atau kalian sekeluarga bisa dapat chemistry, apa yang dilakukan bareng-bareng di sana? Meet and greet. Meet and greet. Ketemu Sama? Kenalan. Oke. Small talk. Oh. Small talk, habis itu kayak makan pisang goreng bareng. Wah, iya. Terus Kopi bareng. masa ketika dia ngomong meet and greet langsung dibayangkan langsung ketemu sama fans gitu. Meet and greet kan fans. Halo semuanya, aku Jared Ali gitu kan. Oh, bukannya gitu ya. Oh jadi bonding makan pisang goreng bareng berempat. Iya. Siapa yang paling banyak ngabisin pisang goreng? Enggak sih. Gak mau dituduh. Enggak, kita udah lagi main game sini. Iya, siapa? Aku sih juga sih. Mungkin Bener dong. atau enggak bapak. Oh, bapak. Oke. Atau enggak acting coachnya sih. Bawa. Gimana Ferdina sama Zara Zara sebagai anak bondingnya? Ya seru. Sangat mudah sekali. Mudah banget sih, gampang banget karena ingat banget waktu pas pertama kali soalnya pas dipanggil buat audition terus screen test ke kantornya Mas Hanung. Ternyata saat itu gue screen testnya barengan sama si Zara karena ternyata mereka itu di hari itu memang ada jadwal untuk reading bareng. Jadi kan Ali sama Zara tuh udah terpilih dulu ya si anak-anak ini, dan mereka tuh memang udah ngelakuin reading udah lama, cukup lama gitu sama acting coach kita. Nah pas dipanggil test screen buat ke kantor, ternyata memang Zara udah datang. Jadi kayak yaudah barengan emang disatuin aja langsung sama Zaranya gitu ya. Jadi akhirnya kayak ketemu bareng, cuma ngobrol sebentar, habis itu udah ambil salah satu scene-nya. Terus iya, dan kayak oh anak ini ternyata emang udah masuk ke dalam karakter itu sendiri gitu loh. Wait, iya. Tapi masih punya pertanyaan deh. Apa tuh? Gimana pas pertama kali ketemu? Gimana Zahra? Biasa aja. Mukanya. Oh enggak, biasa aja. Ya pasti kan ya namanya juga anak kecil, waktu itu kan dia masih 5 tahun ya pas tahun lalu tuh. Jadi masuk tuh kayak
ya udah, tapi selebihnya karena misalkan ya udah aku kenalan sama dia. Kalem aja ya. Kenapa kamu bertanya Kalau itu? aku tuh pas pertama kali apa namanya casting bareng tuh, dia itu pas aku datang tuh kayak oh ya, jutek. Kayak aku kayak abis ngelakuin kesalahan fatal gitu. Kamu mungkin insecure aja kan. Biasa cewek tuh emang. Tapi apakah harus dari usia dini? Sudah kalian perempuan sudah seperti itu? Baru tahu ya. Baru tahu. Enggak. Pantesan temen Kok sama aku enggak? Itu kayak cuma insecure kamu aja kali. Iya kali. Karena Zara butuh penyesuaian. Dan kamu sebelumnya udah pernah main bareng sama Zara belum, atau baru di film ini? Belum sih. Nah, tapi kamu sama Zara gimana akhirnya dapat bonding chemistry? Iya, kita udah sekarang Meet and greet and small talk. Tapi kamu main bareng sama dia, nggak bisa main game apa gitu? Ada kan di di tempat reading itu kan ada kayak beberapa ini, ada catur Jawa. Wow. Ya ada catur Jawa. Ada kayak misalnya congklak. Apa bukan congklak apa sih ini? Kelereng apa sih? Iya, bukan kelereng. Iya, kelereng atau enggak sih, enggak ada sih. Oh, itu benar. Adanya sih kayak xylofonan gitu loh. Oke. Kirain mainan-mainan yang ya, tapi cukup ini ya. aku sambil ngajarin dia catur gitu, gimana ini itu geraknya kayak begini, kalau di awal bisa gini. Bisa tapi bisa. Belum. Oh iya, yang penting udah usaha ya. Misalnya udah oke. Jadi ini geraknya gini ya. Oke, lanjut kayak begini. Bisa aku coba tanya lagi. Ini geraknya gimana? Kayak begini? Salah. Oke, mungkin dia belum ngecek kali ya. Belum ngecek. Bahasa aku itu belum ngecek. Iya, oke. Belum paham enggak? Paham enggak? Begitulah. Belum klik. Belum ngeklik. Oke. Ya kayak belum begitu. Oke. Tapi akhirnya apa yang bikin kamu sama Zara udah mulai dekat? Ngecek gitu. Udah mulai ngecek Udah mulai gitu. ngecek ya? Di momen apa? Small talk. Wow. Kira-kira small talknya small people tuh apa sih? Gini, misalnya nanyain, hobi kamu apa? Apa kamu gimana di sekolah gimana? Terus ya gitulah, kayak misalnya kamu ekskul apa atau kan karena dia belum sekolah masih TK ya. Dia biasanya aku ya nanyain hobi, dia suka apa, main apa gitu. Kayak begitulah, small talk saja. Tapi kalau di lokasi mereka gimana, Kak? Soto ya. Sholat juga ya. Oh iya. Oh, ibadah bareng. Masya Allah. Ya tapi gimana Warina ketika misalnya di lagi out frame mereka ngeliat anak-anak kecil ini, apa yang mereka lakukan di mata kalian? Jadi mereka ini kan syutingnya scene-nya baik banget ya. Bahkan aku tuh kayak datang siang. Oh, kalian udah pada syuting. Oke, gitu. Ibu baru datang nih. Iya, baru datang nih gitu. Mereka tuh tahu aja walaupun memang namanya ya anak-anak ya, pasti mereka emang mindsetnya kan bermain gitu. Tapi saat lagi ada break lama gitu, mereka tuh justru tidur loh. Tidur atau enggak main, habis itu tidur. Jadi kayak yang memang mereka tahu porsinya mereka. Oh, ini lagi break nih, agak lama nih. Ya udah tidur dulu. Atau dimatiin kan ini sama ibunya kan di off. Cabut baterai 1. Gimana Bu? Nah, gitu ya. Langsung gitu. Dia hemat nih. Tapi emang kenapa kalian emang nge-save energi kah waktu itu atau? Karena mereka kan full banget dari pagi loh. Kita melihat dulu call sheetnya gimana. Oh, ini deh, ini sampai malam nih. Terus udah seharusnya ini jam segini tapi jam segini gitu, misalnya kayak telat berapa dikit, telat ada delay jam dikit. Berapa jam dia delay. Terus dia masih scene yang lain masih kayak 4 scene. Masih 4 scene lagi kita deh. Ya udah kita main nanti tidur lah gitu. Time management bagus ya. Benar, makanya. Iya. Aku itu gitu. Selalu diajarin mamaku itu buat nge-manage time dengan baik. Masya Allah. Tepuk tangan mama. Best. Iya, tapi oke banget karena ada satu scene yang selalu gue ceritakan gitu ya. Secara emang scene gue itu doang di rumah. Jadi kan karena kita syutingnya tuh akhir tahun kan, hujan kebanyakan. Dan rumahnya tuh kan emang maksudnya seng-seng gitu ya. Jadi kalau misalkan hujan kan di dalam berisik banget. Jadi kita nggak bisa syuting dong. Pasti audionya kan akan bermasalah gitu ya. Udah satu waktu
mesti scene di dalam rumah, di rumahnya kami ini. Terus karena hujan dan kita nggak bisa syuting, udah akhirnya udah mau nggak mau, yaudah istirahat dulu aja deh. Sekalian itu break makan malam. Pas break makan malam, terus karena masih belum bisa syuting, masih hujan deras banget, ya udah mereka akhirnya tidur aja gitu. Baru selesai break makan malam tuh kan biasanya sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore, tapi kayak jam 8-an tuh belum selesai tuh hujannya. Mereka akhirnya pada tidur gitu. Entah kenapa ya. Nggak mau. Kalau misalnya aku sama Zahra itu aduh hujan nih udah tidur ah. baru kayak 20 menitan lah. Itu bangun, wah udah nggak hujan nih. Terus tiba-tiba langsung dipanggil gitu. Iya, terus kayak udah nggak hujan gitu. Udah nggak hujan, sekitar cukup malam sih. Cukup malam waktu itu kayak sekitar jam 8-an tuh. Udah nih, ayo kita take lagi. Mereka tuh yang dari tidur take lagi. Wah, yaudah yuk. Wow. Ini nggak mau jalan. Wow. Tenang dulu. Boleh tenang, sabar nggak apa-apa loh. Langsung gitu. on. Langsung on. Bener baterai sebenarnya. Sebenarnya itu dibilang cepet baterai. Iya, bener kayaknya. Dipasang lagi tetek. Langsung. Ayo. Nggak apa-apa. Ini aja pelan aja. Ayo nggak apa-apa. Pelan aja. Kan kamu juga baru banget. Nggak kok, aku udah kok. Yang mana? Karena usia mereka masih sangat belia, masih wajar. Bener. Coba kalau udah usia 13 itu karena gue bagi dingin ya kayak gue gak gitu deh. Bentar, kopi ada kopi nggak ada? air hangat dulu gitu. Oh iya, karena kayak laptop yang di sleep aja ya, jadi ya pas dinyala lagi langsung udah on. Kan merah nih. Iya. Nanti kalau udah nyala plung gitu. Masih deep sleep. Dari deep sleep ke awake tuh kayak langsung kesetrum gitu. Kayak pendek tau gak sih dari deep sleep ke awake tuh kayak cing langsung. Oke. Tapi emang kamu maksudnya emang terbiasa kayak langsung siap gitu? Iya. Misalnya lagi kayak sis kamu. Oh mau take ya? Oh iya. Oke gitu. Tapi kalau Ibu Fatima tidur. Kalau di momen gitu, taruh gitu. Enggak, jangan tidur nanti kebablasan. Kalau tidur bangunnya susah atau pas udah bangun onnya susah. Jadi kayak jangan tidur, kopi. Ngobrol. Ngobrol aja udah. Cara karakter tuh gimana Ibu Fatima? Ada perbedaan dengan yang di aslinya, ada sedikit nambah-nambahan atau paling yang bisa aku tarik dari kehidupan aku pribadi kan ini mereka kan dia kan emang sama-sama orang tua punya anak gitu. Dan di cerita ini kan emang Bu Fatima juga nggak jauh-jauh dari rumah lah pokoknya. Emangnya dia selalu menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, jagain anaknya yang kecil gitu. Dan di sini kan tipikal yang kalau memang banyak sih akhirnya karena memang tidak punya helper yang lain di rumah, akhirnya anaknya mau nggak mau dibiasakan untuk mandiri sendiri gitu kan, termasuk si Ali dan Zahra ini. Jadi kalau mereka berangkat sekolah ya udah berangkat aja Zahra sendiri, bukan yang harus dianterin gitu. Bahkan ada satu scene yang menyedihkan, yang cukup menyedihkan di akhir-akhir filmnya sih, di saat memang dia melihat orang lain sangat diperhatikan orang tuanya, kok gue enggak ya gitu. Ada itu, cuma kan ya namanya juga, tapi ini banyak realita ini sih. Jadi kayak yang orang tua menganggap anaknya, oh lah dia kan udah gede, udah biarin aja gitu. Cuma kan namanya anak kecil, still anak kecil yang masih butuh perhatian. Nggak tahu ya, kalau dulu orang tua kita kalau nonton film itu pas adegan itu dia mikirnya kayak kita sekarang ya, kalau misalkan kayak iya makanya nggak tahu takut anak kita nggak ada orang tua yang menemani gitu kan. Karena sebagai orang yang udah punya anak juga, aku kan ngeliat kayak jangan aku kalau udah punya perasaan seperti itu gitu ya. Karena gue nontonnya sedih ya gitu. Apalagi kalau misalkan dia merasakan kayak nggak ada orang tua yang nemenin aja lah, seenggaknya cuma pas lagi ada something yang dilakukan di sekolahnya yang menyenangkan. Yang dimana kan sebenarnya ya anak kecil tuh butuh dukungan dan perhatian dari orang tuanya gimana pun keadaan mereka ya gitu. Sih yang bikin agak-agak terenyuh. Kalau kamu gimana yang adegan lari kemarin kan Om Hanung seperti itu tuh ada di retake tuh seru banget apa gini. Kamu bareng sama pelari cepat terus akhirnya diulang lagi gimana sih? Jadi kan waktu lari ini kan itu kan belakang itu atletnya itu semua itu bukan ekstras biasa tapi atlet lari. Wow. Jadi aku itu pas lari tuh waduh cepet banget nih, harus cepet larinya. Bener-bener harus lari kenceng gitu. Apalagi weathernya cuaca di situ itu lagi kurang bagus sih.
Oh, di hari itu. Akhir-akhir Iya. tahun kan. Iya. Siang panas, sore hujan ya. Iya, menurutku itu sih kan kita itu acting larinya itu kan kayak bisa bilang kayak apa ya? Kayak Agak nanjak atau gimana? ada kayak batu-batu turun gitu kan kayak Oh, medannya ya. Iya. Medannya. Treknya agak Nah. turun. enggak treknya lurus Terus? tapi ada kayak Pinggir-pinggirannya ya. pinggirannya Pinggirannya. yang turun ke bawah batu gitu tapi kita Kayak agak nggak- jurang gitu ya, agak jurang. Iya. Oh. Nah, aku sama teman-teman ekstrasku itu suka main lempar batu. Nah, dan entah kenapa setiap kali habis main lempar batu itu selalu hujan. makanya Kamu gen alpha loh sebenarnya kan. Kamu percaya gitu juga. enggak, itu cuman bukan sekali dua kali kayak wah, lagi enggak inilah. Lagi wah cuacanya bagus banget ya lagi Oh, iya. ini terus main batu lah, lempar-lempar batu Nggak terus lama tiba-tiba habis itu. lama habis itu hujan. Lama banget lagi hujannya. Oh. Sebenarnya bukan lebih kepercaya sih kayak kok bisa ya kayak teori doang Ah, iya, teori iya. konspirasi. Batu dan Teori konspirasi cuaca. batu. Kenapa ketika Ada lempar apa? batu akhirnya turun hujan? Tapi kamu akhirnya di retake karena apa? Karena terlalu cepet kah ekstrasnya? Iya itu karena terlalu cepet dan pasti suruh pelan-pelan. Itu mereka itu kayak unbothered dan gak capek gitu kayak oh dia ngelewat aku ya udah sih. Kayak nggak ada kayak kan seharusnya kalau dilewatin wah ada semangat nggak ada yang kompetitifnya ya gitu iya. ya? Wah, gitu. Makanya 5 retake-nya itu 5 ekstras yang di depan itu diganti beneran ekstras beneran ekstras acting. yang bukan pelari Manusia ya? biasa ya, bukan manusia atlet biasa. ya. Anak-anak biasa seumuran kamu semua Anak-anak nggak? biasa. Hah? Seumuran kamu semua nggak Iya, ekstra? beda-beda. Wah, ya? ada yang 8, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 10 Oke. gitu. Berarti itu diulang lagi di hari yang sama atau beda hari? Beda. Berapa kali sih itu di retake tuh kemarin? 2 kalian ada ya? Iya, gara-gara hujan lempar batu tuh. Dia masih menyalakan batu yang dilempar. Gara-gara hujan. Dan lempar batu. Dan lempar batu. Nggak, aku mendukung kok kalau emang nggak hujan gara-gara kamu lempar batu, aku mendukung kok, selausan aja. Ya udah, kita bilang karena emang cuaca lagi kurang. Oh, iya nggak apa-apa. Dia mulai menjadikan itu logis. Itu jadinya ditunda banyak gitu. Makanya kan yang seharusnya cuma 3 hari bisa sampai 5 hari. Itu lari terus gitu kamu tiap hari ya? Hari gitu. Tapi di shoot itu berapa panjang jarak larinya? Kamu tahu? Jarak larinya 100 meter ada? 1 kilometer ada. Masa 1 kilo? Iya, tapi kan nggak langsung 1 kilo. Iya, Bisa maksudnya. 100 Oh, aja iya, bagi-bagi iya, 100. Oke. My bad. Chill. Tapi kamu capek nggak? Tapi film ini capek nggak buat kamu kan karena bukan karena emang namanya syuting pasti capek, tapi kan banyak adegan-adegan larinya, banyak adegan yang mungkin biasa kalau film-film lainnya kamu pengen ekspresi aja. Kalau ini kan ada fisik yang kamu setelah lari juga kejar-kejaran sama waktu sekolah, sama waktu adik sekolah. Gimana? Kamu capek nggak? Adegan-adegan larinya? Enggak sih. Oh enggak. Wah, bagus. Tapi aku itu lupa kasih tahu apa namanya aku lupa kasih tahu kalau tasnya itu sebenarnya kedodoran. Aku lupa kasih tahu ini boleh tolong diketatin nggak. Jadi setiap kali aku lari tuh tangannya selalu di sini. Jadi yang pegang tuh bukan kaki tapi tangan. Oh, ngejagain tasnya. Gini, iya jagain biar gak Kalian tuh jatuh. emang sengaja dikendorin gitu enggak? Oh, Nggak iya. tahu juga sih. Bisa jadi ya. Jadinya. Tapi sepanjang syuting akhirnya emang dengan tas yang kedodoran Iya. gitu. Itu akhirnya bagus kok, tapi natural jadi natural. Jadi natural emang. Emang iya, karena kelihatan banget sosok anak-anak yang emang mungkin Iya. cepet prepare apa ya. Bener udahlah. karena sering juga dijumpai, aku sering ngeliat juga anak-anak yang pakai itu sampai bawah gitu tasnya. Nah, iya. Itu nyebelin, tapi banyak yang pakai kayak gitu. Iya sih ya sampai Kaget juga loh kita. kira apa sih Apa? Bentar deh. lama-lama mungkin ya. Gue deh tadi boleh nggak nih gue rapiin lu ntar? Sorry. Malam jatah mah sama ibu-ibu kan bisa pinter. Ya, Jatuh lagi. karena ditarik mic-nya mundur. Tapi jadi yang pegel malah ini ya apa namanya? Tangan dan kaki. Lebih kaki tepatnya udah paha. bersih ya. Ankle sama paha sih. Kalau ada itu kan sama om-om yang
komika gitu, Om Oki, Om Aco, Nolo itu kamu gimana? Mereka lucu-lucu nggak sih sebenarnya? Justru susahnya itu non ketawa ya. Oh iya? Iya. Mereka masih lucu juga di set, maksudnya di ketika. Iya lucu. Bahkan misalnya scene-nya itu seharusnya biasa kan gitu, terus mereka sambil kayak ngebaca skrip tuh, wah ini kayak ditambahin ini enak kali ya. Gitu kayak mereka nggak improvisasi sendiri gitu. Oke, terus kamu siap nggak dengan improvisasi? Terus aku ngedengerinnya aja udah kayak lucu banget lagi gimana. Iya lagi ya. Tapi kamu sering ngelepasan ketawa nggak lagi? Untungnya sih enggak ya. Enggak ya. Pernah sih pas lagi bukan casting, reading bareng orang langsung. Itu pernah kan aku seharusnya dimarahin kepala sekolah itu kan. Itu kan aduh sayang banget. Scene yang itu dihapus. Lucu banget loh. Ada scene yang lucu banget tapi sayangnya dihapus. Oh iya. Ada. Mas Anung lihat kamu direvisi Mas Anung. Diprotes dengan aktor dia. Tapi nggak apa-apa, aman. Mungkin menurut mereka kurang cocok kan. Oh iya benar. Bijak sekali. Bijak sekali ya, keren ya. Pak Dinamukti gimana treatment Mas Anung kalau yang lu lihat di proyek ini ya, dengan ada anak-anak yang jadi karakter utama? Ya kalau misalnya treatment Om Hanung sih, mereka nggak berarti jadi oke, nanti kamu jalan ke sini ya biasanya oke, nanti dari sini kamu jalan ke situ lo ketemu Zara bla 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 gitu. Tetep Mas Hanung Mas Hanung yang tegas sih. Terus katanya kalau dia gue mah sama anak-anak juga gue sering hadapin anak-anak gue di rumah. Iya sih iya benar. Tapi kan maksudnya kalau dalam industri mungkin ada yang harus dijaga gitu, masih apa kelihatan nggak sih dia gimana? Ada mungkin tone down sedikit lebih kayak ngejaga anak-anak mood dan emosional anak-anak ini sih. Ya kan apalagi kalau misalkan butuh, ini kan adegannya juga serius ya, kalau bisa dibilang kan serius, harus tenang gitu. Ngumpulin emosi kan juga nggak mudah ya. Jadi ya dia cukup tegas sih untuk di lokasi. Oke. Dan masalah waktu, apakah dia jadi lebih ketat karena kan belum. Iya. Kalau untuk waktu, karena dia juga selalu bilang kalau ini kan sama anak-anak ya. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu malam. Iya, nggak boleh terlalu malam, nggak boleh berlebihan gitu. Kayak waktu itu pernah ada 1 kali doang yang malam ya. Itu pun malam. Kayaknya masih. Masjid. Cuma yang selebihnya kayak yang jam 7, jam 8 gitu-gitu sih biasanya. Iya, kayak jam pulang sekolah anak sekolah biasa aja kata Om Hanung. Walaupun mulainya pagi sih, cuma aku lebih setuju gitu karena kalau di saat kita mulai pagi fresh gitu kan ya, harinya kan jadi lebih panjang ya, jadi bisa lebih dimaksimalin untuk itu sih. Jadi malamnya udah sore maghrib gitu udah bisa pulang mereka. Dan kalaupun scene itu emang scene malam gitu ya, itu mulainya itu nggak pagi, mulainya itu biasanya siang menuju sore gitu. Jadi ya nggak seharian di lokasi ya. Nggak seharian dari pagi sampai pagi bener-bener ini terus, enggak juga, biasanya dari siang ke sore. Jamnya sih jamnya sangat manusiawi sekali gitu. Dan kalau untuk treatmentnya ke pemain sendiri sih aku cukup suka karena karena kita banyak bisa ngobrol sama dia gitu. Dan paling nggak aku tahu misalkan dia maunya yang kayak gimana. Gitu kan sangat butuh, kalau aku sih butuh banget ya seorang pemain gitu bisa ngobrol dan tahu apa yang diinginin sama yang bikinnya gitu, sama direkturnya sendiri gitu. Dan ini kan pertama kali juga aku sama Mas Hanung gitu. Jadi menyenangkan buat aku ya. Iya, jadi pengalaman yang oke lah ya buat pertama ini. Tapi kalian punya kenangan apa nih sama sepatu? Karena kan sepatu dari objek utama di film ini tuh keren. Jahat lu deh, kamu punya sepatu kesayangan kah? Mungkin sampai sekarang yang masih kamu jaga-jaga, atau kamu juga suka gonta-ganti sepatu setiap hari? Enggak sih. Aku itu kalau ke sekolah tuh sepatu itu kan misalnya setiap tahun tuh kan aku dibeliin sepatu baru kan. Nah, tapi entah kenapa aku itu kayak makainya itu selalu gak bener. Jadi dalam beberapa bulan udah rusak aja gitu. Aduh kamu. Dan sementara boleh beli cuma 1 kali dalam setahun. Ya boleh aja sih kalau misalnya. Tapi rusaknya itu gak bener-bener rusak gitu, kayak cuman ada lekukan gitu loh di bagian belakang. Kan aku suka nginjak sepatu kan. Oh, di belakangnya diinjak ya? Iya, belakangnya diinjak, jadi ada kayak lekukan di belakangnya gitu kan. Nah makanya ya, tapi nggak benar-benar sepenuhnya. Kamu berusaha memperbaiki itu nggak untuk tidak membiasakan kayak gitu? Akhirnya sekarang. Iya, cuman entah kenapa tuh kalau aku itu kayak
alergi pakai sepatu, bukan alergi. Kayak, kok pakai sepatu tuh kayak aduh kok kayak panas ya. Jadi pas gerah gitu. Pas aja gitu. Oh. Terus pas disuruh kesini, oh iya injak aja lah. Lamaan kok pakai lagi gitu. Berarti cocok kamu emang jadi Ali. Iya. Ya, kamu main jadi Ali kan. Main di pasar nyeker gitu. Tapi kamu pernah ini enggak apes mungkin ada sepatu kamu yang hilang sebelah atau satu full hilang kamu lupa naruh? Alhamdulillah sih enggak ya. Oh, keapes-apesannya Ali belum pernah kamu rasain ya. Kalau yang sampai ganti-ganti sepatu cuma karena kamu injek aja ya berarti ya. Iya. Kalau Faradina pengalaman sepatu? apa juga suka gonta-ganti? Apa ya? Wow. Pengalaman sepatu. Paling dulu sih. Jadi orang tua aku tuh dulu juga cukup ketat dengan apa yang dikasih ke aku gitu. Jadi kayaknya kesempatan untuk beli sepatu tuh memang enggak yang semudah kayak aku pengen sepatu itu beli beli. Itu kayak sekarang lah ya. Balas dendam ketika sudah bekerja. Iya lagi bener. Gitu. Jadi dulu kayaknya kalau emang sepatunya belum rusak banget dan emang butuh gitu kayaknya emang ya udah pakai yang itu aja kan masih ada gitu. Terlebih kan buat sekolah ya. Iya. Sekolah kan dulu juga sekolah zaman dulu juga kayaknya nggak boleh pakai sepatu yang aneh-aneh nggak sih? Iya, ya hitam kan? doang. Hitam. Jadi kalau mau sepatuku hitam sih, aku bosen deh. Ya, tapi kan emang sekolah nggak boleh pakai selain hitam. Jadi ya udah pakai aja hitam tuh ada tuh ya udah jadi kayak nggak ada alasan sekarang pun masih lagi. bingung ya kenapa ada aturan itu. Mungkin biar nggak ini kali ya sombong. Oh ya. iya betul. Kayak aku punya sepatu ada lampu-lampunya nih gitu. Padahal sepatu hitam nggak ada. Sepatu hitam pun juga bisa buat sombong ya. Tapi ngerasain ini nggak? Ganti-ganti sepatu. Bukan pakai sepatu buat ini bisa buat sampai nanti kelas berikutnya ya jadi agak sedikit gede, agak sedikit gede size-nya. Iya banget. Kalau gitu saya sama anak saya juga sekarang gitu. Jadi gitu. Astaga. Iya. Ya iyalah. Iya benar gitu. Tapi apalagi anak-anak balita, itu kan kakinya kan cepet banget. Iya, cepet berubah ya. Jadi kayak ya udah gedein aja dikit nggak apa-apa kok. Biar nanti mungkin 6 bulan lagi masih cukup iya, masih cukup kan masih bagus ya udah nggak apa-apa. Atau kayak gue kan anaknya laki semua lumayan kayak abangnya aja punya abang. Bener tapi iya itu iya kan? Cuma kayaknya kalau ini nggak boleh denger ya anak-anaknya. Cuma kayaknya kalau anak-anak emang harus kita latih untuk strict seperti itu sih. Oh iya. Kalau menurut gue ya. Okay, karena ya emang lo harus punya mental yang nggak dikit-dikit beli, dikit-dikit ganti kayak gitu-gitu kan. Maksudnya ya buat apa sih kalau memang masih bisa yang lama dan masih pantas. Bagus. Ya nggak mungkin juga udah sobek-sobek terus nggak dibeliin kan nggak mungkin ya. Kalau emang masih pantas dan masih bagus dipakai ya udah pakai aja itu nggak masalah juga kok. Jadi nggak mengajarkan untuk konsumtif juga. Itu sih pasti nilainya. Walaupun ujung-ujungnya mungkin nanti kalau lu udah gede punya uang sendiri ya terserah lu deh, bijak-bijak lu deh gitu. Ya kalau mau bahas dendam terserah deh. Kalau Jared, kamu pernah dapat lungsuran sepatu kakak kamu nggak? Kamu tahu lungsuran nggak? Nggak tahu deh. Pernah. Dapat foto kakak kamu buat kamu gitu. Ini punya kakaknya pakai. Pernah. Turun-temurun. Tapi untungnya itu kayak bukan sepatu sekolah sih, kayak sepatu buat premier gitu misalnya. Wah, buat kakakku udah kekecilan terus kayak minimal budaya masih sama ya, Buat sepatu kakak, wah ya boleh lah ini lumayan nih bagus nih buat premier biar beda dikit gitu kan. Bisa premier pakai misalnya pakai Doc Mart terus kan ya jadi bosen gitu ya. Iya enggak apa-apa. Pakai Nike terus ya bosen ya. Yang diturunin dari it's okay. Kamu gak usah tegang gak apa-apa di sini juga boleh, kamu boleh aman-aman. Mamanya di bawah. Nah, Jared, kamu pernah dibeliin sepatu yang ukurannya lebih gede nggak? Kamu biar bisa buat ada sih yang kegedean cuman bisa kegedean ya? Udah diulang deh. Atau enggak jadinya apa? Disimpan. 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 Sampai nanti ketika kamu sampai nanti udah udah cukup Ji untuk sementara pakai ini misalnya dicek udah muat nih ya pakai sumpel. Iya lagi sumpel kalau nggak di depan tuh pakai kaos kaki. Sumpah gue kayak dulu pernah deh disumpel deh karena kegedean. Kamu pernah nggak ganjel sepatu kamu?
sih. Zahra yang pernah disumpah. Oh Zara. Oh pasti filmnya. Iya karena kan sepatu dia pakai sepatu ukuran kamu ya. Memang. Itu adalah kejadian nyata yang terjadi sama kita dulu. Itu kejadian dialami sama aku dan ibu ketika kami kecil, kami seperti itu. Jadi apa yang dialami sama Ali akan kami rasakan sedikit demi sedikit juga. Syukurlah kamu. Gitu langsung. Bersyukurlah kamu. Kamu tidak mengalami hal itu. Makanya Ali kalau sepatu jangan diinjak. Iya. Kamu tuh perasaan kamu yang susah. Jaga apa yang sudah Tuhan berikan, rezeki yang sudah kamu terima. Jokes ya, kamu tertekan beneran lagi. Iya mah. Tapi kamu seneng pakai sepatu model apa sebenarnya kalau daily, atau kamu nggak suka pakai sepatu sama sekali? Bebas ya, mau sepatunya kayak Yang sepatu cats. yang sampai betis juga ya. Wah boots gua. Ya Ada, tergantung kamu sih. punya sampai betis? Enggak kan? Bener. Kalau Iya. disuruh gitu. Oh, iya, Misalnya oke. kalau misalnya aku dapat peran yang misalnya dia sok-sok sombong kayak sok-sokan gitu, terus disuruh pakai sepatu sebetis itu ya aneh sih, tapi ya udahlah gak apa-apa. Oke. Jadi kamu menerima peran apapun gitu. Ya selama logis sih. Oh, oke. Bukan logis sih. Kamu punya sepatu impian nggak yang udah mungkin dulu kecil pengen kamu beli, terus akhirnya udah Enggak juga sih. akhir punya enggak? Oh dulu aku pernah. Dulu aku suka sepatu yang kalau di Injak. itu nyala-nyala Oh, gitu. iya. Aku Iya, suka iya, iya. gitu dulu. Dulu. Tapi sekarang aku pikir ngapain ya? Iya. Kan malah jadi narik perhatian orang-orang ya. Tapi kalau di Premier bagus kali ya kayak gitu. Enggak sih menurutku. Ih, bagus dong. Ntar kamu lari tang. Menarik perhatian. Kamu jadi Itu menarik lari. perhatian orang-orang. Itu lagi menarik perhatian, dan ketika kamu Naik di red panggung carpet, aja udah jadi perhatian. iya. Ya, of course. Of course lah. kamu pemeran utama dengan sepatu menyala, kenapa nggak sekalian aja gitu? Abis ini mamanya yang bingung menjelaskan. Kita tambahkan PR-nya. Hidup Anda sudah terlalu gampang, tante. Tapi sih kalau sekarang sih aku nggak ada sepatu impian ya. Kalau sepatu ya aku sih nggak peduli mau sepatu biasa ya. Biasanya kamu yang milih atau Iya. dipilihin? Biasanya dipilihin kayak ditawarin sih kayak bagusan ini atau ini Iya, oke iya. udah beli yang Atau kamu tahu gitu, biasanya kan anak-anak Yang- sekarang kan lebih update kayak wah sekarang ada merek ini yang Joe modelnya Jordan jenisnya yang ini, apa? ada deh waktu 1 tahun yang lalu aku itu pengen sepatu roda yang bisa berubah jadi sepatu biasa. Oh iya iya. sepatu iya. yang ada rodanya. Apa terbalik, sepatu biasa yang bisa jadi sepatu roda? Enggak, iya sepatu biasa yang bisa berubah jadi sepatu roda. Oke. Bisa balik lagi ke sepatu Iya. biasa. Iya, oke. Itu Dengan kamu. kayak cek nih, tak, gitu. Oke, kamu punya itu akhirnya kebeli? Enggak. Oh enggak. Kayak aku pikir Ah, kenapa? buat apa ya? Oh iya keren, betul. Bijak Oke. lagi. Itu kamu bijak lagi. pengen itu pas sudah syuting apa belum? Belum apa? Udah apa? Udah lah. Belum. Apa? Udah. Udah. Kamu syuting Udah. Padahal lama. kalau kamu punya itu enak dipakai di lokasi syuting. Pikir-pikir ngapain Oh rolling iya, kalau bisa ngapain ya? lari? Betul, lari lebih sehat. Bijak lagi. Kamu suka lari? Lumayan. Kasih pambos itu, kasih pambos. Tapi happy di syutingan ini, apa yang bikin kamu Happy sih. senang? Apa karena ada ibu, ada bapak, ada Zara dengan Mas Sandro? Ya karena ya apa namanya keluarga aja juga kayak nyaman-nyaman aja sih, kayak ngobrol bareng, makan bareng. Gitu. Ya juga apalagi sehat ya, apa namanya produk apa film ini tuh ya, produksinya. sehat. Ya Hmm. produksinya sehat. Menyenangkan sih produksinya. Iya. Apalagi di Jogja waktu itu kita syutingnya. Tapi kalian ini nggak nervous atau gugup nggak? Kan mungkin karena ini kan remake, terus banyak yang ngefans sama filmnya. Iya. Sebenarnya aku sih cuman pengen bisa memerankan Ali ini sebaik di film aslinya sih. Oh, At Masya least Allah. I have to do the best. Oh, dan To do the udah best, ya. udah kamu lakukan ya? Iya. Oke. Apa? Udah kamu lakukan yang terbaik kan pasti? Iya, udah terbaik. Semua yang kamu ada di sini udah yang terbaik dari kamu kan Iya. pasti. Dan ya Iya. Oke. Kalau Radina gimana? Ada mungkin deg-degan, nervousnya? Pasti sih, karena ini kan yang namanya remake ya, orang pasti akan membandingkan ekspektasi Iya, orang iya, kan pasti akan sih. gimana dari film aslinya kok gitu. gini kok beda. Sama kan kayak misalkan film yang dibikin dari novel yang udah laris atau Oh, novel jadi- yang udah viral gitu kan. Kok kayaknya nggak kayak di novelnya begini gitu kan. Ya itu kan apalagi novel ya. Novel kan imajinasi orang kan beda-beda. Bisa Benar. seliar mungkin gitu kan. Kalau kita membaca terus kita memvisualkan itu kan bisa seliar mungkin ya. Semoga film ini
bukan jadi dibanding-bandingkan bagusan mana atau sedihan mana, tapi semoga ya film ini bisa apa ya? Aku percaya film ini tuh lebih dibikin lebih relate untuk penonton Indonesia. Iya. Gitu. Karena sadly film ini tuh banyak keadaan ini masih banyak kita jumpai di negara kita sampai saat ini sih. Kayaknya kalau hitung potret tahun 80-an sayangnya sampai sekarang juga masih banyak kita temuin juga. Bukannya jadinya kayak gimana sih kok nyamain bukan gitu, cuma ya ini memang potret realita yang terjadi di sekitaran kita gitu. Masih ada juga nih keluarga seperti Ali yang mungkin yang kurang beruntung. Benar, cuma kan bukan itu yang mau ditampilkan, yang ditampilkan kan gimana sih nilai-nilai keluarga pada itu dia seharusnya gitu. Bukan kesedihannya tapi bagaimana lagi again. Terus kenapa gue mulu? Udah gue gini aja deh. Karena lagi Ali narik, kemarin dimajuin. Sementara kita ngobrol, ekor mataku melihat ya. Dia tuh kadang-kadang dia alam sadar gitu. Kau kan pasrah. Iya, kita gitu. Aduh, gue lagi serius banget. Gue berusaha. Iya, jadi karena emang yang mau diangkat tuh bagaimana keluarga ini tetap bagaimana nilai perjuangan, nilai kebersamaan dan nilai tanggung jawab yang ditampilkan di sini. Doa juga. Oke, closing statement dari Jarod sama Fadil Mufti ketika nanti film Children of Heaven ini tayang tanggal berapa? 27 Mei 2026. Ketika tayang tanggal 27 Mei 2026, experience atau pengalaman nonton apa yang dirasain sama penonton ketika mereka nonton film di bioskop? Apa ya? Coba dari Ali dulu apa Ibu dulu? Yang pengalaman nonton apa yang bakal dirasain sama penonton di bioskop? Aku sih belum tahu ya mereka bakal ngerasain apa pas tapi yang kamu harapkan? Ya mungkin setelah menonton film itu kalian bisa lebih dekat dengan kakak adik atau kalau misalnya anak tunggal mungkin dengan keluarga gitu ya, dan pantang menyerah gitu dan saling membantu gitu. Benar. Kalau dari Farina? Semoga terhibur dan merasakan memang ini adalah film yang dibikin untuk Indonesia ya. Jadi semoga tidak terlalu dibanding-bandingkan dengan aslinya bagaimana, karena memang sebisa mungkin ini adalah sebuah film remake dan diadaptasikan dan diadaptasikan sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi semoga bisa lebih dekat, bisa lebih dirasakan dengan seksama gitu, dan semoga film ini juga banyak nilai-nilai yang diambil dan bisa dipelajari untuk kita semua. Itu jadi dibuat bukan untuk dibandingkan tapi supaya lebih relate dengan di Indonesia ya. Dan nilai-nilainya jadi bisa lebih dekat. Betul, karena ini sangat banyak sekali tampilan keindonesiaannya yang dibawa sama Mas Hanung ke depan layar gitu. Karena akan ngerasain banget sih. Dan memang karena kemarin kita sudah menonton. Karena kemarin karena kita nonton bareng sama Menteri Pendidikan di kantornya MD. Jadi ya kayak wah, kita udah nonton duluan nih. Tuh pas aku nonton sih ya wow, ini very Indonesian. Pas sudah full edit atau masih belum. Nah, itu dia makanya. Jadi kita nonton juga kayak belum gitu karena masih belum final kan. Jadi kurang apa endingnya, belum ada script itu. Masih setengah. Jadi kemarin filmnya tuh harusnya 1 jam. Enggak dia 1 jam 40 menit. Ini kayak baru nyampe 1 jam 25 lah. Enggak. Alinya juga enggak lari ya, jalan. Aduh. Katanya juga spotnya enggak jatuh ke air ya. Versi kemarin. Iya, masih apalagi sepatunya nggak sempat dicuri, sempat dibuang. Baru mau diambil, udah ketahuan. Jadi filmnya selesai. Iya, makanya nggak ada sepatu jatuh itu. Kan belum selesai filmnya. Jadi film yang lain ya malah ya. Oke, dia teman-teman Tribuners buat jangan lupa nonton film Children of Heaven tanggal 27 Mei 2026. Nonton di bioskop.
jangan di link nih yang aneh-aneh yang bajakan, di Betul. support. Please jangan Ramaikan film Indonesia di bioskop. Bareng keluarga, bareng siapapun lah, pokoknya keluarga, yang penting Nonton keluarga gitu. semuanya, anak-anak kecil, Dan anak-anak yang udah please, ya. besar juga udah boleh nonton. jangan spoiler. Dan kalau nonton itu tadi jangan spoiler, nonton aja, jangan difoto adegan dan rekam karena itu Jadi jatuhnya namanya rekam spoiler. Dan mereka juga nggak bakal nge-repost kalau kalian update kayak gitu, pasti bakal di-block akun-akun kalian kalau yang update-update-nya yang potongan-potongan adegan. Jadi di band. wah, bisa jadi gitu. Kalau nonton aja, kalau mau support bisa foto tiketnya, foto poster, foto sama Betul. mereka terkasih visit. Jadi thank you Jarod sama Farid dan Mufti. Udah selesai, kita udah selesai ngopi di Sparring Salab, dan thank you udah nonton konten Sparring Salab. Jangan lupa buat nonton terus konten tribunnews.com lainnya. Belum dikit lagi. Kita habis ini bye. 1 2 3. Sorry. It's okay. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye.